Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kedatangan tamu spesial Al-Habib Muhammad Hanif bin Abdul Rahman Al-Alqas. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau pengajian buat kita menambahkan keberkahan bagi kita semua dan menambahkan keilmuan kita. Sebelum kita buka kitab, kita dengarkan nasihat dari beliau yang akan menambahkan semangat kita di dalam menuntut ilmu dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kepada beliau dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Para alim ulama, khususnya guru kita bersama yang kita cintai, Al-Mujahid fi sabilillah Al-Habib Bahar bin Ali bin Sumair, kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dilapangkan rezekinya, dimenangkan perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Ahibahil kiram, alhamdulillah, sebetulnya saya datang ke sini buat ngaji, buat nimba ilmu dari guru-guru kita Habib Bahar. Tapi imtithalal amr, kata Imam Ali, imtithalal amr khairu sulukil adab. Kalau perintah itu lebih baik daripada mengikuti etika dan adab. Etikanya nggak pantas bicara kepada ulama, tapi adabnya atau yang afdalnya imtithalal amr untuk patuh kepada perintah. Jadi alhamdulillah kita pada malam hari ini sama-sama kumpul untuk menjalankan majelis rutinan mingguan, majelis pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, kalau melihat majelis-majelis seperti ini, majelis yang di dalamnya dikaji ilmu Nabi, saya jadi teringat beberapa minggu yang lalu Presiden Amerika Donald Bebek, orang yang hinain Allah perlu dimuliakan, betul? Orang yang menghina Islam perlu dimuliakan, betul? Apa dia katakan? Bahwasanya Al-Quds atau yang dikenal oleh masyarakat internasional dengan Yerusalem adalah ibu kota Israel. Saudara, saya tidak kaget klaim ini bisa muncul oleh Amerika. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat sejarah, pada abad ke-5 Hijriah, tahun 400-an, pada saat itu masih menggunakan sistem khilafah. Cuman pada tahun tersebut mengalami kebobrokan. Pangeran-pangerannya pada saat itu satu sama lain ribut, perang, berebut kekuasaan, ingin menggantikan bapaknya. Jadi masing-masing pengen jadi raja, sampai mengumpulkan pasukan, mengumpulkan tentara, perang saudara. Berapa banyak darah yang ditumpahkan, berapa banyak saat itu harus menelan korban karena memenuhi syahwat politik para pangeran, saudara. Itu pangerannya. Di sisi lain, pada saat itu masyarakatnya sibuk dengan syira'at ta'ifiyah, perdebatan sekterial, tapi dalam hal-hal yang sifatnya tidak prinsipil,
dalam khilafiyah furu'iyah, debat ribut tiap hari kagak berhenti, sampai diceritakan dalam sejarah itu kalau kita melihat Baghdad, melihat Kufah, melihat Basrah, itu ada orang di pasar-pasar berantem begulat tonjok-tonjokan gara-gara berdebat. Jadi luar biasa, pangerannya perang, rakyatnya ribut gontok-gontokan. Walhasil akhirnya umat Islam lemah, umat Islam tak berdaya. Eropa mengamati keadaan ini. Akhirnya pasukan salib yang dipimpin oleh pimpinan agama Kristen, mereka lihat keadaan umat Islam lemah, mereka siapkan pasukan, dilakukan invasi militer besar-besaran, saudara. Akhirnya apa yang terjadi akibat invasi militer ini? Al-Quds yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa yang merupakan kota suci ketiga umat Islam jatuh tumbang ke tangan orang-orang kafir. Tak berdaya, umat Islam cuma bisa tepuk lutut, cuma bisa tonton kayak macan ompong. Tahu macan ompong? Macan ompong badannya ngacak, serem saudara. Tapi begitu buka mulut lompong kagak bisa gigit. Umat Islam begitu banyak, jumlahnya besar, dengan sistem kehilangan. Cuman begitu orang kafir melakukan invasi militer, diam, bungkam, tidak bisa melakukan apa-apa. Ini keadaan terus berjalan sampai sekian puluh tahun, saudara. Sehingga tiba suatu masa ada seorang panglima, ada seorang jenderal militer Islam yang piawai, karismatik, cerdas, berani. Dia konsolidasi kekuatan umat, dia satukan barisan umat. Akhirnya apa yang terjadi? Umat Islam bangun dari tidurnya dan kembali merebut Masjidil Aqsa ke tangan umat Islam. Saudara, timbul tanda tanya, ini siapa sih jenderal tersebut? Ternyata jenderal tersebut adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Timbul lagi tanda tanya, apa iya hanya senggang waktu sekian puluh tahun Salahuddin Al-Ayyubi secara pribadi bisa kembali membangkitkan umat yang udah tidur? Ternyata saudara, Salahuddin secara pribadi nggak berdaya. Salahuddin sosoknya tidak bisa memberikan apa-apa, tidak besar sumbangsi yang diberikan Salahuddin. Tapi yang menjadi faktor utama kemenangan umat Islam pada saat itu bukan hanya Salahuddinnya, tapi generasi yang ada di zaman Salahuddin. Generasi yang hebat, generasi yang intelektual, generasi yang tidak mau dipecah belah, generasi yang bangkit dari tidurnya dan melawan kembali untuk kejayaan Islam, saudara. Timbul lagi tanda tanya. Itu kan cuma beda beberapa puluh tahun. Bagaimana ceritanya generasi yang begitu hebat bisa lahir kembali? Dulunya kan ambruk, hancur, parah, umat Islam gak berdaya, tapi kok bisa bangkit lagi, bisa naik lagi, saudara. Akhirnya ada ulama masih doktor, saya lupa namanya. Dia tulis kitab Limada Yadhhar Jilu Salahuddin. Kenapa generasi Salahuddin bisa muncul? Biasanya ahli tarikh, ulama sejarah kalau nulis standar aja. Nulisnya meninggal tanggal sekian, mati tanggal sekian, menang tanggal sekian, perang tanggal sekian. Itu umumnya ahli sejarah. Tapi beliau meneliti. Kenapa generasi ini bisa bangkit kembali? Siapa aktor intelektual di belakang bangkitnya generasi tersebut? Karena nggak mungkin sebuah generasi yang bobrok bisa bangkit kembali tanpa ada sebab. Nggak mungkin ujung-ujung hebat, betul? Pasti ada sebabnya. Ternyata setelah dirunut sekian puluh tahun, generasi tersebut bisa bangkit berkat seorang ulama besar,
seorang panutan, seorang imam yang menjadi aktor intelektual sebab kebangkitan generasi tersebut. Beliau adalah Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi sekarang terjawab, saudara, siapa aktor intelektual di balik kebangkitan generasi Salahuddin? Beliau adalah Imam Ghazali. Kalau bicara Imam Ghazali, Profesor Dr. Syekh Abdul Halim Mahmud, salah satu Syekhul Azhar. Beliau ini penggemar pemikiran Ghazali, orang alim, orang saleh, wali, ada Syekh Abdul Halim Mahmud. Beliau ketika berbicara tentang Imam Ghazali, kata beliau, kalau kita bicara tentang Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Ibn Hajar Al-Asqalani muhaddits ahli hadis. Oh, kita bicara tentang Ibnu Hajar Al-Haytami. Oh, Ibnu Hajar Al-Haytami faqih, ahli fikih. Kita bicara tentang siapa? Al-Imam Al-Qurtubi. Oh, Al-Imam Al-Qurtubi mufassir, ahli tafsir. Kita bicara tentang Al-Imam Sibawi. Oh, Imam Sibawi nahwi, ahli nahwu, ahli lughah. Oh, kita bicara tentang siapa? Bicara tentang Al-Imam Al-Asy'ari. Oh, Imam Asy'ari mutakallim, ahli ilmu tauhid. Masing-masing ulama menonjol pada bidangnya. Tapi kata beliau, kalau kita bicara tentang Imam Ghazali, oh, nggak ada habisnya. Kata-kata nggak bisa menyifati siapa Imam Ghazali. Beliau adalah mufassir, beliau ahli tafsir, beliau adalah faqih, beliau ahli fikih, beliau adalah usuli, beliau adalah ahli usul, beliau adalah mutakallim, beliau adalah ahli ilmu tauhid, beliau adalah sufi, beliau adalah ahli tasawuf, beliau adalah failusuf, beliau adalah ahli filsafat, segala bidang. Ternyata Imam Ghazali pentolannya, saudara. Mau bicara apa? Bicara fikih. Kitab yang saat ini kita jadi rujukan di dalam fikih Syafi'i itu adalah Minhajul Talibin wa Umdatul Muftiyin. Itu jadi rujukan mazhab Syafi'i dari zaman Imam Nawawi sampai sekarang. Itu yang dipegang Minhajul Talibin. Minhajul Talibin ditulis oleh Imam Nawawi. Saudara, itu Minhajul Talibin ternyata ringkasan. Ringkasan dari apa? Dari Muharrar. Muharrar siapa yang tulis? Al-Imam Rafi'i. Al-Muharrar ternyata ringkasan juga. Ringkasan dari apa? Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit. Al-Wajiz, Wasit, Basit. Siapa yang boleh? Ternyata Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Artinya apa? Ilmu fikih sampai ke kita itu tidak lain tidak akan barokah daripada Al-Imam Al-Ghazali. Betul. Bahkan kita Fathul Mu'in. Fathul Mu'in kata ulama mirip-mirip ringkasannya Tuhfatul Muhtaj. Tuhfatul Muhtaj itu ditulis Ibn Hajar Al-Haytami. Ibn Hajar Al-Haytami itu menyerahkan kitabnya Imam Nawawi Minhajul Talibin. Minhajul Talibin ringkasan Muharrar. Ujung-ujungnya balik Imam Ghazali lagi, sudah. Ternyata yang punya jasa besar sampai fikih Syafi'i kita, salah satunya yang jasanya paling besar adalah Al-Imamul Ghazali. Alhamdulillah. Coba lihat ilmu lain, Habib. Ilmu apa lagi? Usul fikih. Oh, soal usul fikih. Ada Imam Ghazali tulis kitab namanya Al-Mustasfa. Al-Mustasfa. Itu kitab Imam Ghazali Mustasfa. Ulama usul fikih mengatakan setiap ulama usul fikih yang datang setelah Imam Ghazali itu pasti punya hutang jasa sama Imam Ghazali. Pasti nukil dari Imam Ghazali. Saking hebatnya kitab yang beliau tulis. Mau bicara apa? Ilmu maqasidus syariah. Oh, ternyata yang pertama merumuskan maqasidus syariah, hifdzuddin, hifdzun nafas, hifdzul adl, hifdzun nasl, hifdzul mal. Siapa? Al-Imam Al-Ghazali. Lihat kitabul qiyas dari Al-Mustasfa. Lihat kitab beliau Ash-Shifa'ul Ghalil fil qiyas wal ta'lil. Mau bicara ilmu apa lagi? Filsafat. Imam Ghazali tulis kitab namanya Tahaffutul Falasifah. Semua filsuf yang datang setelah Imam Ghazali pasti mempelajari kitab beliau. Kitab apa lagi? Oh, ilmu tauhid, akidahnya Ahlus Sunnah
Ahlus sunnah wal jamaah. Di dalam berasuh aja kita mengikuti Al-Imam Abi Hasan Al-Asy'ari. Betul. Tapi ternyata kita nggak merujuk langsung kitabnya Abi Hasan Al-Asy'ari. Enggak. Siapa di antara kita yang di majelis taklim buka pengajian kitab Abi Hasan Al-Asy'ari? Enggak ada, saudara. Ternyata ulama-ulama yang mengambil akidah Asy'ariyah itu kebanyakan nggak langsung ke kitabnya Imam Asy'ari. Tapi yang diambil sama ulama itu al-iqtisad fil i'tiqad, kitabnya Al-Imam Al-Ghazali di dalam mentahrir atau memamangkan kembali akidah yang telah dirumuskan oleh Al-Imam Abi Hasan Al-Asy'ari. Alhamdulillah. Jadi harta ilmu akidah Abi Hasan Al-Asy'ari nggak lepas dari Imam besar Al-Imam Al-Ghazali. Oh, mau ilmu apa lagi? Ternyata saudara tadi kan saya sudah jelaskan. Ternyata sebab kebangkitan umat Islam adalah Imam Ghazali. Dari sekian banyaknya karangan Imam Ghazali, apa yang sumbangsinya paling besar untuk kebangkitan umat Islam? Saudara, ternyata kitab yang menjadi aktor intelektual di balik bangkitnya kembali umat Islam adalah kitab tasawuf yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali setelah beliau khalwat sampai bertahun-tahun di menara Masjid Damaskus, sebagaimana beliau ceritakan sendiri dalam autobiografi beliau, yaitu Al-Munqidh minad Dhalal. Kitab tersebut adalah kitab Ihya Ulumuddin yang terdiri dari 4 jilid. Jilid pertama Ruhul Ibadah, jilid kedua Ruhul Muamalat, jilid ketiga Ruhul Muhlikat, jilid keempat Ruhul Mulkiyat. Kitab ini yang menjadi penyebab kebangkitan umat Islam. Jadi setelah Imam Ghazali nulis Ihya Ulumuddin, itu kitab dipelajari di masjid-masjid, dipelajari di surau-surau, dipelajari di majelis-majelis, dipelajari di jamiah-jamiah, dipelajari di tempat-tempat ilmu. Akhirnya umat Islam termelek, umat Islam hatinya jadi bersih, umat Islam jadi sadar, umat Islam jadi gak gampang mengkafirkan, umat Islam jadi terbuka untuk bersatu dan berihya. Umat Islam bangkit kembali. Alhamdulillah. Kira-kira yang tadi saya jelaskan jelas tidak? Jelas tidak? Insya Allah. Benang merah sebelum saya tutup, karena saya juga datang ke sini buat ngaji sama Habib Bahar. Benang merah sebelum saya tutup apa yang saya sampaikan, saudara, ternyata yang bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya jangan pernah mimpi, jangan pernah mimpi umat Islam bisa bangkit kembali kalau kita tidak menghidupkan kembali ilmu agama. Betul. Kalau ada Ihya Ulumuddin, maksud saya Ihya di sini bukan berarti hanya Ihya, bukan. Tapi makna secara kontekstual, makna secara syar'i. Maksudnya manakala kita tidak kembali menghidupkan ilmu agama, masjid-masjid nggak rame, musola-musola nggak rame, kajian-kajian tidak rame, jangan pernah mimpi umat Islam bisa bangkit. Makanya kalau mau umat Islam bangkit kembali, jawabannya gampang, hidupkan kembali ilmu agama. Habib, kalau belajar ilmu agama aja nanti umat Islam jadi jumut dong, umat Islam jadi kaku, umat Islam jadi bego, umat Islam nggak berkembang. Kata siapa? Ente buka Ihya Ulumuddin. Al-Imam Al-Ghazali ketika berbicara tentang fardhu kifayah, apa yang beliau katakan? Salah satu ilmu yang fardhu kifayah yang wajib dipelajari oleh orang Islam. Kalau satu kampung nggak ada sama sekali yang belajar, sekampung dosa, saudara. Apa ilmu tersebut? Salah satunya ilmu kedokteran. Jadi kata Imam Ghazali, kalau satu kampung nggak ada yang belajar ilmu kedokteran, satu kampung dosa. Maksudnya kalau lebih cakupan lebih luas, satu daerah lah. Nggak ada yang belajar kedokteran, satu daerah yang rusak. Dan segala ilmu yang dibutuhkan untuk maslahat umat itu bisa jadi fardhu kifayah hukumnya. Bahkan kalau betul ilmu agama kita hidupkan, andai kita punya dokter, dokternya bukan cuma dokter yang pengen memperkaya diri, tapi kita punya dokter yang betul-betul perhatian dengan umat, betul-betul perhatian dengan kesehatan umat, penuh kasih sayang dengan fakir miskin. Andai ilmu agama kita hidupkan, kalau kita punya ekonominya bukan ekonomi yang pengen memperkaya diri sendiri, tapi ekonomi yang bagaimana dia pikirkan umat Islam ekonominya bisa bangkit. Betul.
Andai kita punya apa? Kita punya politikus. Politikusnya bukan politikus bajingan, bukan politikus kuskot, bukan politikus yang hanya membendungkan perutnya, bukan hanya memperkaya dirinya, tapi politikus yang betul-betul menyampaikan aspirasi umat, mewujudkan keinginan umat, mentahqiq maslahat umat. Itu manakala kita hidupkan ilmu agama. Dan kalau majelis-majelis kita hidupkan lagi, andai kita punya orang kaya, bukan orang kaya yang pelit, bukan orang kaya yang medit, tapi orang kaya yang mikir bagaimana caranya majelis-majelis bisa hidup, bagaimana caranya pesantren-pesantren bisa hidup, bagaimana caranya ekonomi umat bisa hidup, bagaimana umat bisa mandiri, tidak perlu impor dari negara kafir, tidak perlu ambil dari negara Amerika dan lain sebagainya. Itu kalau ilmu agama dihidupkan, alhamdulillah. Hanya saya jadi teringat sama Donald Trump. Artinya apa? Dulu mereka bisa kembali merebut Masjidil Aqsa berkat Ihya Ulumuddin, berkat dihidupkannya kembali ilmu agama. Artinya kalau sekarang umat Islam mau bangkit lagi, maka jawabannya Ihya Ulumuddin, hidupkan kembali ilmu agama, saudara. Karena kalau kita hidupkan di Indonesia, di berbagai negara-negara Islam lainnya, maka cepat atau lambat dengan mudah Masjidil Aqsa akan kita rebut kembali, insyaallah. Makanya alhamdulillah hadir seminggu sekali di sini ngaji sama guru kita Habib Bahar, mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat oleh Allah. Amin. Salah satu langkah kita untuk membangkitkan umat Islam yang sedang terlelap dalam tidurnya. Dan ini insyaallah di berbagai majelis ilmu lainnya, manakala kita istiqamah, insyaallah membangkitkan umat Islam di depan mata. Amin ya rabbal. Makanya saya mau tanya semua, jawab kompak. Kalau begitu siap meramaikan majelis taklim, siap hidupkan ilmu agama, siap hidupkan kajian-kajian Islam, siap ngaji sama kiai habaib, siap ngaji sama asatidz. Takbir, Allahu akbar. Ini saja saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata saya. Saya datang ke sini untuk ngaji, bukan untuk menyampaikan kajian, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Hadana wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wa na'fu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah mendapatkan ilmu dari guru kita Habib Hanif Al-Attas. Ana akbar fil umur minhu wa hu akbar fil ilm. Ana ini lebih tua umur daripada Habib Hanif, tapi ilmu Habib Hanif lebih tua ilmu daripada. Mudah-mudahan bisa mendapatkan keberkahan dari ilmu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saudara-saudara, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rajulun li Abi Yazid rahimahullah ta'ala, inni la ajidu lit-ta'ah ladzatan, faqala li'annaka ta'budu at-ta'ata wa la ta'budu Allah, ta'budu Allah hatta tajidu lit-ta'ah ladzatan. Hadha al-ma'na muqtabasun min at-Taurat wal-Injil. Fa fi at-Taurat isma' ya Israil, ar-rabbu ilahuna rabbun wahidun. فتحب الرب إلهك من كل قلبك. وفي الإنجيل عن عيسى عليه السلام سئل عن الوصية العظمى في التوراة فأجاب بقوله إن أول كل الوصايا هي اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد وتحب الرب إلهك من كل قلبك. والتعبير بتحب غير التعبير بتعبد. فالحب عبادة وزيادة، والعبادة أداء الفرائض بلا زيادة المعبر عنها بالإحسان. Jadi pernah satu orang laki-laki datang kepada Abi Yazid Al-Bustami rahimahullah. Kemudian laki-laki berkata, wahai Abu Yazid Al-Bustami, aku tidak menemukan kelezatan di dalam ketaatan. Faqala, kemudian beliau berkata, li'annaka ta'budu ta'ata wa la ta'budullah. Al-Imam Abu Yazid berkata, karena engkau menyembah ketaatan bukan menyembah Allah. Maksudnya apa? Engkau berbuat taat itu hanya karena ketaatan saja. Bukan engkau berbuat taat bukan karena Allah. Salatmu bukan karena Allah.
Puasamu bukan karena Allah, hanya engkau menjalankan itu sebagai kewajiban saja, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. A'budullah, sembahlah Allah, kata beliau, hatta tajidul ta'alatan, sehingga engkau akan menemukan kelezatan di dalam ketaatan tersebut. Nah, makna ini muktabasun min Taurat wal Injil. Ini diambil atau dinukil dari kitab Taurat dan kitab Injil. Fa fi Taurat, dan dalam kitab Taurat, isma' ya Israel, dengarlah wahai Israel. Ya, Ar-Rabbu ilahuna Rabbun wahidun, itu sungguhnya Tuhan, yaitu Tuhan kita, yaitu Tuhan yang satu. Fatuhibbur Rabbu ilahaka min kulli qalbika, dan engkau mencintai Tuhan kita, Tuhan yang satu, setiap hatimu, ya, atau mencintai setiap hati. Wa fil Injil, dalam Injil, Ali Isa alaihissalam, daripada Nabi Isa alaihissalam, suila, ditanya anil wasiatul uzma, akan wasiat yang besar. Fi Taurat, dalam kitab Taurat, fa'ajaba, kemudian beliau menjawab biqaulihi, dengan perkataannya, inna awwala kulli wasaya, sesungguhnya awal daripada setiap wasiat, dia adalah isma' ya Israel, dengarlah wa Israel, Ar-Rabbu ilahuna Rabbun wahidun, wa tuhibbur Rabba ilahaka min kulli qalbin. Sesungguhnya Tuhan kita adalah Tuhan yang satu, yang dimana engkau mencintai Tuhan yang satu tersebut setiap hatimu, sepenuh hatimu, ya, mencintai sepenuh hatimu. Wa ta'bir bituhibbu khairu ta'bir bita'budu. Ini ungkapan ta'bir, ini ungkapannya di sini pakai cinta. Bukan pakai ta'budu, bukan pakai engkau menyembah. Ya. Bukan wa ta'budur rabba ilahaka. Bukan ta'budur rabba ilahaka, tapi tuhibbur rabba ilahaka. Engkau mencintai Tuhanmu, bukan engkau menyembah Tuhanmu. Nah, di sini dikatakan kenapa ungkapannya itu pakai cinta, bukan pakai penghambaan. Dikatakan fal hubbu ibadah wa ziyadah, karena cinta itu di situ meliputi ibadah dan ada lebihnya. Lebihnya apa? Lebihnya itu cinta itu sendiri. Wal ibadah, adapun ibadah itu hanyalah melaksanakan fardu saja, bila ziyadah, tidak ada lebihnya. Yakni tidak ada cinta. Hanya ibadah, sekedar ibadah saja. Kamu sholat, sekedar sholat saja, sekedar menjalankan kewajiban, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-mu'abbar, inilah jadi ungkapan tadi itu, ya, ungkapan tadi itu maknanya adalah apa? Maksudnya itulah yang dimaksudkan dengan ihsan. Anta abudallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Itulah yang dimaksudkan dengan ihsan. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau pernah berkata, kalau tidak salah begini kata beliau, inna qauman ta'budullah litarhib, fatilka ibadatul abid, wa akhirun ta'budullah litarhib, fatilka ibadatut tujjar, wa akhirun ta'budullah mahabbatan wa syukran, fatilka ibadatul ahrar wal ahya. Kata Sayyidina Ali, sesungguhnya ada satu kaum, mereka menyembah Allah, ya. Inna qauman ta'budullah, mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala rahbatan. Mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala itu karena karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takut kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Fatilka ibadatul abid. Ini adalah ibadahnya seorang hamba sahaya. Jadi kamu menyembah Allah karena takut akan neraka, bukan karena Allah itu sendiri, bukan karena cinta. Kamu menyembah Allah karena takut kepada neraka. Ini adalah ibadahnya seorang hamba sahaya. Seorang hamba yang taat kepada majikan, taat kepada Tuhan karena takut disiksa, karena takut dicambuk. Sebaliknya, ada seorang hamba yang beribadah kepada Allah karena cinta, karena suka kepada surga. Ini ibadahnya tujar, ini ibadahnya seorang pedagang. Yang dimana beribadah hanya pengen dapat bonus, beribadah pengen dapat ganjaran, beribadah pengen dapat pahala. Kata beliau, akan tetapi seseorang hamba yang beribadah kepada Allah karena cinta, karena syukur, ini adalah ibadahnya orang yang merdeka, dan ini adalah ibadahnya orang-orang yang baik.
Itu yang dimaksudkan daripada menyembah ketaatan. Maksudnya apa? Maksudnya kamu berbuat taat hanya sekedar taat saja, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Coba kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka kamu akan menemukan lezat di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hukiya, dan diceritakan anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki dakhala fi shalah, dia masuk dalam waktu salat. Falamma intaha ila qaulihi iyyaka na'budu, ketika dia sampai pada perkataan iyyaka na'budu, hanya Engkaulah yang kami sembah, khatara bibalihi, maka terlintas di hatinya annahu abidullah, sesungguhnya dia adalah seseorang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala fil haqiqah, di dalam hakikat. Fanudiya fisir, kemudian tiba-tiba dia mendengar ada panggilan, ya, ada panggilan di dalam batinnya, kadzabta, kamu bohong. Jadi ada orang lagi sholat, Allahu Akbar, Wagara, bismillahirrahmanirrahim. Dia selesai dia baca Fatihah. Ketika sampai iyyaka na'budu, sesungguhnya hanya Engkaulah yang kami sembah ya Allah. Ketika sampai pada lafaz iyyaka na'budu, dia punya hati, benaknya dia itu merasa bahwasanya saya ini udah benar-benar orang yang menyembah Allah secara hakikat. Tiba-tiba batinnya dia terdengar suara. Apa kata dia? Apa kata batinnya tadi? Kadzabta, kamu bohong, kamu dusta, innama ta'budul khalqa, sesungguhnya engkau itu menyembah makhluk. Bohong kamu, dusta kamu. Wa i'tazalan nas, kemudian dia menjauhi manusia, dia lari dari manusia. Jadi kata benarnya tadi, kata batinnya, kamu bohong, kamu tidak menyembah Allah. Salat kamu hanya untuk manusia. Kamu sholat agar orang bilang kamu ini ahli ibadah. Tujuan kamu bukan Allah, kamu sholat untuk manusia, cari perhatian sama orang. Lihat berapa banyak orang-orang yang sholatnya karena manusia. Di saat banyak orang sholatnya dilama-lamain, lagi banyak orang sholatnya lama, ya halu khusyuk. Lagi sendiri sholatnya sebentar, kayak burung lagi matuk jagung. Lagi banyak orang rame, bacaannya difasih-fasihin, bacaannya dilama-lamain, bacaannya dienak-enakin. Lagi sendiri bacanya asal-asalan. Nah, ini orang yang sholatnya karena manusia. Makanya kata suara tadi kemudian tiba-tiba ada panggilan, ada suara, kadzabta, kamu bohong. Kamu bohong. Sholat kamu untuk manusia. Kamu menyembah makhluk, menyembah manusia. Fataba, kemudian orang tadi bertobat, baik dan nas, kemudian dia lari, dia menjauh dari manusia. Tsumma syara'a fi shalah, kemudian dia salat. Falamma intaha ila qaulihi iyyaka na'budu, dia salat lagi. Nah, ketika sampai pada perkataan, pada lafaz iyyaka na'budu, nudia, dipanggil lagi, ada panggilan lagi. Kadzabta, bohong kamu, dusta kamu, innama ta'budu malaka, kamu menyembah harta benda kamu. Kamu tidak menyembah Allah, bohong kamu, bohong. Kamu tidak menyembah Allah, yang kamu sembah kau punya harta. Berapa banyak orang-orang yang sekarang meninggalkan Allah karena harta daripada meninggalkan harta karena Allah Subhanahu wa taala. Di masjid-masjid kamu, di musola-musola kamu, terdengar suara sholat, terdengar suara panggilan azan. Allah panggil kamu, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, ayo sholat, ayo sholat. Berhenti dulu yang kerja, berhenti dulu pekerjaan kamu. Yang punya warung, tutup dulu warung kamu. Yang di atas yang di atas kursi di kantor, ayo bangun dari kursimu, ayo wudu, ayo sholat. Tetapi engkau mengabaikan panggilan Allah dan lebih memilih panggilan-panggilan selain Allah. Kamu lebih memilih panggilan perut, lebih memilih panggilan kursi, lebih memilih panggilan jabatan, lebih memilih panggilan tahta, lebih memilih panggilan kekuasaan. Kamu tinggalkan Allah karena harta daripada meninggalkan harta karena Allah Subhanahu wa taala. Kadzabta, bohong kamu. Yang kamu sembah, kamu punya harta. Kamu memupuk, kamu punya harta yang banyak, sehingga kamu menyembah harta, bukan kamu menyembah. Kamu lalai. Waktu kamu habis untuk cari uang, waktu kamu habis untuk cari harta, waktu kamu habis sehingga apa? Tidak ada lagi waktu kamu untuk Allah. Sudahlah kamu rugi di dunia, rugi di akhirat. Kenapa? Waktu kamu untuk mencari dunia habis sehingga tidak ada lagi waktu untuk mencari akhirat. Apabila sebaliknya kamu mencari waktu kamu mencari akhirat, dunia kau dapat, akhirat kau dapat. Tapi kalau kamu mencari dunia yang kamu cari nggak bakal kamu dapat. Waktu habis, akhirat juga tidak bakal kamu dapat. Kamu mendapatkan dua kerugian, rugi di dunia, rugi di akhirat. Kadzabta, bohong kamu, kata Allah.
Kamu bohong, kata ini suara tadi. Kamu bohong, kamu menyembah, kamu punya harta. Kemudian setelah itu, fatasaddaqa bimalihi, kemudian dia menyedekahkan hartanya. Semuanya dia sedekahkan. Tsumma syara'atu shalah. Kemudian dia bergegas salat. Falamma intaha ila qauli iyyaka na'budu. Ketika sampai pada lafaz iyyaka na'budu, kami sesungguhnya hanya engkau yang kami sembah. Ada suara lagi, ada panggilan, kadzabta, bohong kamu. Innama ta'budu thiyabaka. Kamu bohong. Yang kamu sembah itu adalah kamu punya baju. Kamu bukan menyembah Allah. Yang kamu sembah bajumu. Yang kamu sembah pakaianmu. Berapa banyak orang-orang yang memakai pakaian suhroh. Nah, pakaian suhroh itu bukan hanya pakaian yang wah, bukan berarti tidak harus. Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan beliau nggak pernah pakai baju jelek, pakai baju bagus, pakai baju bagus. Tetapi baju bagus yang beliau pakai tidak ada niat untuk apa? Untuk menarik perhatian orang. Sekarang kan banyak ustaz, kiai pakai baju suhroh. Maksudnya apa? Pakai baju untuk menarik perhatian orang. Di bordil macam-macam. Tapi untuk menarik sama kayak pakai lakop yang aneh-aneh, ustaz jakat tingkir, ustaz jakat geledek. Tapi tujuannya itu untuk mencari tenar. Tujuannya untuk mencari makmur, tujuannya untuk dikenal orang. Nah, pakaian suhroh bukan hanya pakaian yang bagus saja, pakaian yang jelek pun, pakaian yang jelek tapi dengan tujuan makmur, dengan tujuan tenar, itu juga adalah pakaian suhroh. Berapa banyak orang pakai pakaian bolong-bolong, tapi biar dibilang, oh ini sufi. Pakai pakaian bolong-bolong, tapi biar dibilang, oh ini orang wara, oh ini zahid, ini orang yang zuhud. Nah itu pakaian suhroh juga. Pakaian suhroh itu bukan hanya pakaian yang bagus terus dibilang pakaian suhroh. Pakaian yang jelek pun tapi dengan niat mencari tenar agar mata semua tertuju kepada dia, itu pakaian suhroh. Makanya para salaf itu mereka punya kebiasaan khumul. Tidak mau, mereka tidak mau itu. Fagil Mugandam Muhammad bin Ali Ma'alum. Beliau satu waktu pergi ke rumah gurunya. Ketika beliau sampai, ternyata gurunya meninggal dunia. Ketika gurunya meninggal dunia, beliau pergi ke masjid. Beliau doa. Tiba-tiba gurunya dihidupkan oleh Allah. Nah, masuk ke masjid. Kata Fagil Mugandam, wahai guru, apa yang diinginkan penghuni barzah? Apa kata beliau? Kami penghuni barzah menginginkan engkau menjadi imam sebagaimana penduduk dunia menginginkan engkau menjadi imam. Itu kejadian dilihat oleh Syekh Abdurrahman. Ini kisah diceritakan oleh Syekh Ibrahim Baharwas dari Shibam. Itu yang jaga masjid Syekh Ibrahim, dia lihat, dia bilang apa? Demi Allah, akan aku ceritakan ini kisah, akan aku ceritakan ini kejadian kepada seluruh orang. Apa jawab Fagil Mugandam? Selama aku masih hidup, aku larang engkau untuk menceritakan ini kisah. Selama aku masih hidup. Kalau aku sudah mati, terserah ente mau cerita, mau enggak, terserah ente. Selama aku masih hidup, jangan pernah ente ceritain ini kisah. Nah, itu khumulnya para awliya, khumulnya para asfiya. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, ketika beliau kehujanan, semua orang lihat beliau. Kenapa? Tidak ada satu titik pun basah beliau punya baju. Habib Zain tanya, ini kenapa orang-orang kok melihat saya kayak melihat hantu? Beb, bukan kayak melihat hantu, Beb. Mereka kaget. Kenapa kaget? Melihat Habib kena hujan gak basah. Astagfirullah, astagfirullah. Langsung dibasah. Nggak kayak kita orang sekarang cari keramat. Keramat itu mau cari. Ya, ada itu cari keramat. Ada. Ini khumul. Nah, pakaian suhroh. Pakaian bagus. Pakaian yang wah. Tapi dengan niat untuk mencari perhatian orang. Itu pakaian suhroh. Sebaliknya pakaian yang jelek dengan niat agar mata-mata tertuju kepada dia, agar orang-orang dia zahid, ahli zuhud, itu juga pakaian suhroh. Sayyidina Ali Al-Abidin, Sayyidina Hasan, pakai pakaian bagus beliau, bukan enggak, pakai pakaian bagus. Abu Ya Maliki pakaiannya bagus, enggak ada yang jelek. Sampai-sampai Abu Ya pakai minyak wangi itu satu kali digoreng begini harganya 3 juta kalau dirupiahkan. Apa kata beliau? Ini semata-mata untuk menghormati ilmu dan menghormati ahli. Pakai pakaian yang bagus, bukan kamu harus pakai pakaian jelek. Sehingga Hasan pakai pakaian bagus. Sehingga ketika beliau berjumpa dengan Yahudi, ada Yahudi pakai baju biasa. Kata Yahudi begini, ya Hasan, bukankah engkau punya injil ngomong, ad-dunya sijnul mu'min, wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi orang yang beriman. Ya, kemudian dunia ini adalah sorga bagi orang-orang kafir. Kok kebalik?
Kamu dunia bagaikan sorga bagi kamu dengan pakaian kamu. Saya yang orang kafir, tapi dunia kayak penjara bagi saya dengan pakaian saya yang kayak begini. Apa jawaban Sayyidina Hasan? Yahudi, andaikan kamu lihat pakaianku nanti di sorga, maka kamu akan merasa pakaianku ini kayak pakaian penjara. Kalau kamu lihat bagaimana pakaianku nanti di sorga, pakaian ini kayak pakaian penjara. Di sorga pakaiannya emas, pakaiannya indah, pakaiannya berlian. Dan andaikan kamu melihat pakaian kamu nanti di neraka, maka kamu akan bersyukur dengan pakaianmu ini. Kalau dibandingkan dengan pakaian neraka, pakaianmu ini kayak pakaian di surga. Di neraka pakaiannya api. Nah, itu namanya pakaian Yahudi, itu namanya pakaian suhro. Jadi pakai baju yang tembel-tembel begitu, tapi untuk menarik perhatian. Itu kamu cinta kepada kamu punya baju. Akhirnya sadaka biha. Illa malau minhum, kemudian dia menyedekahkan semua baju-bajunya kecuali baju yang berada di badannya. Tuma syara'a fiha. Kemudian dia salat, falamma intaha ila qauli, ketika sampai pada perkataan, pada ucapan, pada lafaz iyyaka na'budu, kemudian al'an sadaqta. Nah, kemudian ketika udah semua dia tinggalkan, sekarang sadaqta. Betul, benar kamu udah nyembah Allah. Jadi maksudnya apa? Ketika kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan semua urusan-urusan dunia. Tinggalkan dulu hartamu, tinggalkan dulu pangkatmu, tinggalkan dulu jabatanmu, tinggalkan dulu anak istrimu. Kamu akan menyembah Allah yang Maha Agung. Inti daripada cerita ini begitu. Jadi kalau kamu menyembah Allah, tinggalkan semuanya. Sembah Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk, dengan benar-benar tinggalkan semuanya. Wa fir'auna fil majalis, dan dalam kitab Fir'aun majalis dijelaskan bahwa ada rajulun jawalik, ada seorang laki-laki yang hilang tempat barangnya. Falamma yadri man afadaha, dan dia tidak tahu siapa yang mengambil barang tersebut. Falamma dakhala fi shalah, dan ketika dia sampai pada waktu salat, tempurah dia mengingatkan. Falamma salama qala lil ulama, ketika ada selesai salam, dia bilang sama budaknya, idhab ila fulan bin fulan, kamu pergi ke fulan bin fulan. Wa isarada minul jawali. Faqala al-ghulam mata zakartaha, faqala hina kuntu fi shalah, faqala ya maulaya kunta talibal jawalik la talibal khaliq. Ya. Ada laki-laki, dia hilang tempat barangnya hilang. Ketika tempat barangnya hilang, dia ini nggak ingat siapa yang ngambil ini, saya punya barang. Pas lagi sholat, baru ingat dia. Oh, yang ngambil barang saya ini Bahar. Selesai salat, kita pergi ke Bahar. Ambil tempat barang bersama si Bahar. Pergi pembantunya tadi, ngambil barangnya. Pembantunya nanya, wahai tuan, wahai majikan, kamu ingat siapa yang ngambil itu pas kapan? Kamu ingatnya kapan? Akhirnya kata tuannya tadi, saya ingatnya pas tadi lagi sholat. Baru saya ingat siapa yang ngambil itu. Saya punya tempat barang. Akhirnya kata pembantunya tadi apa? Sesungguhnya kamu itu adalah pencari barang, bukan pencari Tuhan. Kamu pencari barang, bukan pencari Tuhan. Itu bayangin. Nah, sama seperti kita lagi sholat, pikiran ke kanan. Orang yang sholat ninggalin dagangan, pikirannya ada di dagangan. Yang sholat ninggalin anak istri, pikirannya ada di anak istri. Lihat bagaimana khusyuknya para ulama. Bagaimana khusyuknya orang-orang sholat ketika beliau sedang sholat. Al-Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu, beliau sedang sholat, beliau punya rumah kebakar. Sampai selesai salam, kaget, loh, kok ludes rumah saya. Orang-orang bilang, ya Imam, kamu tidak merasa sakit, tidak merasakan panas. Tidak, aku tidak merasakan panasnya api dunia ketika aku sedang sholat. Karena apa? Aku membayangkan begitu panas api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ketika ada salah satu anggota badan beliau betis atau enggak paha terkena panah, kata beliau, jangan cabut, nanti ketika aku sholat baru cabut. Kenapa? Karena bagi beliau saking sholat khusyuk tidak merasakan apa-apa. Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu
dicabut ketika beliau sedang sholat. Beliau tidak merasakan apa-apa. Itu para ulama, itu para asfiya, itu para aulia, itu orang-orang yang mendapatkan magom yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ketika beliau sedang sholat, Allahu Akbar, itu tembok retak. Saking khusyuknya mereka berhadapan dengan Allah. Sayyidina Ali kalau udah mau masuk waktu sholat gemetar badannya. Kenapa? Ditanya, kenapa kamu? Apakah kamu tidak tahu? Aku akan menghadap siapa? Aku akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Para ulama, para salafus saleh seperti itu. Sampai-sampai ada yang keluar mani. Ada yang keluar mani, saking lezatnya, saking enaknya dia sholat keluar mani. Sehingga apa? Sehingga dia selalu mempercepat sholatnya. Jadi dicepat-cepat dia sholat saja nggak keluar mani. Saking dia merasa lezat di dalam sholat. Makanya ketika engkau sholat, khusyuk dalam sholatmu, khudur dalam sholatmu, sebagaimana para ulama, sebagaimana para as-salafus saleh. Muhammad bin Yaisar, ya, waktu lagi sholat, saking khusyuknya tiang-tiang masjid roboh. Tiang-tiang masjid roboh lagi sholat, saking khusyuknya ngadep Allah Subhanahu wa taala. Tiang-tiang roboh, dia tidak tahu lagi apa yang ada di sekelilingnya. Muhammad ibn Nasir lagi sholat, dikerubungin lalat-lalat dikerubungin dia. Tetap dalam posisi sholat. Ente lagi sholat, ada lalat. Wah, udah. Itu mereka para asfiya. Al-Imam Bukhari dalam riwayat dalam kitab Syiarul A'lam An-Nubala, Al-Imam Syiarul A'lam An-Nubala, Al-Imam Az-Zahabi. Al-Imam Bukhari itu waktu lagi sholat, selesai sholat, beliau bilang sama muridnya, coba ente lihat ada apa di lengan baju. Ketika dilihat ternyata ada apa? Lebah, ada tawon. Akhirnya ketika dilihat ada 17 atau 16 sengatan lebah di badannya Al-Imam Bukhari. Kata, kenapa kamu tidak batalkan kamu punya sholat? Aku tidak merasakan sakit. Setelah aku sudah selesai, baru aku rasa sakitnya sengatan lebah. Itu para ulama. Ada lagi sholat, datang gerombolan singa. Tetap dalam posisi sholat, tak berubah. Lagi sholat, jangankan singa, anjing datang itu batalin, itu punya sholat. Lagi sholat, singa datang, tetap dalam posisi sholat, tidak berubah. Ada lagi sholat, dipatok oleh kumbang sampai berdarah dahi beliau, keluar semua darahnya memenuhi matanya, tetap dalam posisi sholat. Ada yang lagi sholat udah kayak tiang bangunan anteng. Ada yang lagi sholat sampai saking khusyuknya, saking tenangnya, burung-burung hinggap di atas kepalanya. Burung kan nggak akan hinggap di tempat yang suka goyang. Burung itu hinggap di dahan-dahan yang tenang. Nah ini ulama saking khusyuknya itu burung hinggap di atas kepalanya. Karena begitu khusyuk dalam sholat. Nah seperti itu para ulama, para aulia dalam menghadap Allah. Kenapa? Karena mereka tahu siapa yang akan mereka berhadapan dengan siapa ini. Al-Imam Hasan Basri tanya, ya Imam, apa rahasia khusyukmu dalam sholat? Ketika aku sholat, aku membayangkan di hadapanku Allah, sorga kananku, kemudian neraka sebelah kiriku, kemudian kematian ada di atas. Ini sholatnya para ulama, ini sholatnya para salafus saleh. Oleh karena itu, khusyuk kau dalam sholat, tinggalkan harta, pangkat, jabatanmu, apa semua segala macam ketika engkau akan berhadapan. Tinggalkan hartamu ketika engkau akan berhadapan dengan Sang Maha Pemberi Rizki. Tinggalkan pangkatmu ketika engkau akan berhadapan dengan Sang Maha, dengan Sang Maha yang berkuasa selama-lamanya, yang tidak akan pernah habis kekuasaannya. Tinggalkan anak istrimu ketika engkau akan sholat, ketika engkau akan menghadap zat yang tidak beristri dan tidak beranak. Tinggalkan segala macam urusan duniamu ketika engkau akan menghadap Sang Pemilik dunia dan akhirat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari para ulama, dari para aulia, dari para asfiya, khususnya daripada Al-Imam Ghazali yang tadi telah diceritakan oleh guru kita Al-Habib Hanif. Begitu hebatnya beliau, seorang yang alim dalam segala bidang ilmu. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari beliau. Beliau menjadi ulama
Padahal abahnya bukan ulama. Abah beliau bukan ulama. Ghazali itu tukang jahit. Ya, tukang jahit. Makanya para ulama ikhtilaf. Para muarrikhin. Pertama, ada yang bilang nisbat, kan setiap lakob itu ada nisbatnya. Setiap gelar itu ada nisbat. Nisbat itu penyandaran daripada gelar tersebut. Yang pertama bilang lakob Ghazali itu adalah dari desa kelahiran beliau. Pertama. Tapi itu dibantah oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiarul Alam An-Nubala. Kata beliau, telah aku telusuri itu nggak ada tempat yang namanya Ghazali. Jadi yang paling benar lakab Ghazali itu, Ghazali adalah dari bapak beliau, pekerjaan keluarganya itu tukang tinta, tukang tenun atau tukang jahit. Ayah beliau bukan seorang alim. Cuma ayah beliau orang yang cinta kepada ulama, cinta betul, berbakti betul sama ulama, dan mengharap punya anak seorang ulama, sehingga lahir anak beliau menjadi seorang mujaddidul Islam bila khilaf, menjadi seorang pembaharu Islam yang tanpa ada khilaf. Beliau adalah seorang pembaharu Islam. Oleh karena itu, walaupun kita bukan ulama, tapi cintai para ulama, berbakti kepada para ulama, maka Allah akan jadikan anak atau salah satu daripada keturunan kita seorang ulama. Amin, amin. Doakan kita Hanif, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau.